Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, iman, dan takwa. Islam orangnya bernama Muslim. Iman orangnya bernama mukmin. Takwa orangnya bernama muttaqin. Perumpamaan tiga hal ini. Kita membeli sebuah mobil, namanya mobil Avanza. Yalah Avanza selalu, walaupun banyak auto dan lain-lain, Avanza selalu. Avanza kok baru lah diambil dari showroom dibawa pulang. Tujuan kita membeli Avanza adalah nanti kita akan capai ke Bukit Tinggi. Tujuannya Bukit Tinggi. Islam ibaratkan sama dengan sebuah mobil. Mobil yang ada itu akan kita tumpangi, yang akan menghantarkan kita nanti kepada tujuan kita. Tapi ingat, kalau mobil itu ada yang tidak boleh tidak ada di dalam mobil itu. Contoh, wak bali auto kiranya roda 3. Ini bisa tuh. Lain bisa Avanza baru itu mengantarkan awak ke tujuan apa? Enggak. Avanza baru terletak di rumah tapi rodanya 3, tidak boleh bawa celai kata orang seru. Ia jadi pajangannya dia. Kapai ke Bukit Tinggi, ba'a kapai auto ko tak ada manfaatnya. Satu. Nah tak boleh tinggal contohnya, lain rodanya empek, lah tiba di rumah tapi ya kece orang sorong nan busi yo bombir. Di bawahnya bosinya. Dia ada manfaatnya apa Ibu? Tak ada manfaatnya. Apa artinya? Di dalam Islam, orangnya yang bernama Muslim ada rukunnya. Artinya yang tidak boleh tidak di dalam seorang Muslim itu yang ingin kaji ke rukun Islam. Syahadat. Asalkan dia sudah bersyahadat, sudah Muslim orangnya. Tapi ingat, rukun itu tidak hanya satu. Yang tak boleh hindak tu 5 di dalam Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembayang tak sembayang nyon dan Avanza aku tetap Avanza walaupun kurang roda cie. Roda sebelah. Jadi jangan heran itulah Islam tak, tapi kok tak ada tipu sembayang no? Bapa tak puasa no? Jangan dikatakan nyokap dia. Kenapa? Ibaratkan Avanza tadi, Avanza kalau terletak di rumah cuman busi dinyo kurang cie. Roda kurang cie. Dan Avanza ko tetap Avanza namanya. Dan Islam ko tetap Islam orang ko namanya. Walaupun sembayangnya sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Dan puasanya kadang lain, kadang indah. Walaupun seperti itu, tetap dia Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pesan kita pertama adalah supaya mobil ini bermanfaat untuk awak, biarlah auto second, tapi cukup rukunnya. Lengkap dia. Walaupun rumah-rumahnya lamuno rusak seketik-seketik, tapi kan lagi bisa mantakan awak ke Bukit Tinggi. Daripada auto baru tapi nan busi tidak ada. Biarlah auto tahun 80-an, tapi lagi bisa mantakan awak karena rukunnya cukup. Artinya pesan kita adalah sebagai kita seorang Muslim, nan namanya syahadat sudah pasti. Salat 5 waktu tidak boleh tinggal. Puasa itu wajib. Zakat, naik haji kalau kita mampu. Artinya, kelima rukun dari Islam itu tabau di dalam diri awak. Tinggal awak mempereso diri. Kira-kira awak oleh lengkap nan 5 itu atau enggak.
Ustaz, kamu kan belum mampu lah untuk naik haji. Biarlah naik haji, biarlah. Kurang mana dia naik haji kalau memang belum mampu, tak jadi masalah. Tapi kalau namanya sembahyang itu tak boleh dak bapak dan ibu. Tak taluk tagak duduk, tak taluk duduk lalu, tak taluk jo lalu jo matu saya jadi jo digarian. Tak taluk jo matu jo hati saya jadi jo sembahyang. Tak taluk jo hati do ayo matilah disembayangkan lah. Karena sembahyang tak bisa tentu disembayangkan. Model itu. Model itu mana wajibnya dan rukun tu. Apa sojo seperti itu. Ala 50 semua. Lampai puluh semua. Ada juga buku siang hari. Lepas cerita. Muslim kalian? Iya. Muslim dan kekurangan rukun. Itu cik dan Islam. Awak cari anak awak, cari isteri awak, cari menantu awak. Itu awak tiangnya. Awak yang memberikan nasihat. Pertama, nan kedua, ada namanya iman. Iman itu ibaratkan awak punya oto, bapak dan ibu. Oto ko iyo dirawat. Kalau tidak dirawat, jangan sampai biko alung sampai ke Bukit Tinggi, lain di silayang nyolah mundur ke belakang. Kau takutnya lain diantar aja awak, tapi awak lah mogok-mogok di jalan. Kok iyo jo kapai awak, maka perlulah perawatan. Dan iman itu kan ada rukun lah, dan tak boleh tinggal. 6 rukunnya tak boleh tinggal. Iman kepada Allah, iman kepada kita, Rasul, Nabi, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ayat jadi cukup ialah 6 caranya. Tapi yang ke-6 pun tak kita bahas adunya dulu. Kita ambil salah satu contoh saja. Lain percaya bapak dan ibu dengan malaikat. Lebar, ibu? Lain. Wak contohkan malaikat nan dua selo, Rakib dan Atid. Kalau yo lain percaya, ambo beri sebuah perumpamaan. Lain percaya bapak dan ibu, kalau masuk ke sebuah minimarket atau supermarket, mula saya di pintu tu dulu alah ada namanya CCTV itu kiri dan kanan di setiap sudut. Lah masuk biko setiap sudut itu ada dulu CCTV itu. Lain percaya bu? Hai. Kok lain percaya pas saja awak masuk ke dalam, walaupun langang di dalam tu dan ada isi isinya, isi supermarket saja, tapi nan orang tak ada nampak dah ada. Tapi bakon tak ada nak ambil memasuk ke saku cik juga. Karena satu keyakinan, kepercayaan. Dia yakin dan percaya bahwa saja yang dilakukannya di dalam supermarket atau minimarket itu tidak lepas dari rekaman CCTV kiri dan kanan, atas, bawah dan sudutnya. Sehingga apa? Bajalan ke sudut itu, kuyu rancak mah, tapi pitih rasanya tak sampai doh, tidak jadi diambil doh. Apa salahnya diambil saja masuk ke dalam baju? Ini keyakinan dan kepercayaan. Sehingga andai kata dojo orang bapak dan ibu, nyolah tahu, kata orang tuanya rumah, nak kok pergi ke supermarket atau minimarket tu nak, hati-hati itu ada tu CCTV, jangan diambil tak. Itu pengetahuan ada dinya. Tapi pas saja masuk, cuma cari-cari, tak ada orang rumah. Cari, diambil cik dimasukkan ke dalam baju, diambil cik masuk ke siko, tiba mulu keluar, saya baru bunyi alarm. Ikut lai tahu percaya indah. Apa artinya? Bapak dan ibu, mula saja kita lai ke permukaan bumi ko, malaikat Rakib Atid tua inyupai kamawak pai, merekam setiap perbuatan yang kita lakukan. Tak sakete pun perbuatan nan lapeh daripada rekaman malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib nyot khusus merekam nan baik-baik saja. Berjalan apa dan ibu dari rumah tadi kiranya ada paku di jalan. Dicari orang tak ada, orang nan kama muji wak dah. Tapi bako buang je keluar. Biar paku tu balak angkat tapi jalan. Dan malaikat Ar-Raqib tetap mencatat, tetap direkamnya tu. Kau perbuatan baik. Begitu juga kebalikannya malaikat Atid, dia juga siap merekam. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan tidak terlepas dari rekaman malaikat Atid. Andai kata bapak dan ibu tinggallah HP di sikuan,
Takkan hilang loh kalau orang itu mukmin. Takkan hilang kalau dia memang orang mukmin, orang beriman, orang yang percaya. Kenapa? Karena malaikat pergi kamarnya baik. Tinggal apa orang tak namu hanya mengambil. Kok diambilnya padahal disimpannya sebentar nanti diberitahukannya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kok kiri kanan gua malaikat dan siap mencatat perbuatannya. Akhir itu. Kok ada juga orang nanjalai HP tinggal nampak dalam tas diambilnya. Berarti nyo muslim tu, tapi tidak beriman. Dia muslim tapi tidak beriman. Kenapa? Tidak percaya bahasa malaikat mencatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Anan wa kerajukan salamu di ini adalah supermarket ya Allah yang ada CCTV di mana-mana. Ini keyakinan, kepercayaan. Aku salah satu contoh. Lalu lewat kaji lain tu, iman-iman lain. Maka Bapak dan Ibu, pesan kita dalam masalah iman, kepercayaan, mari kita berbuat baik. Karena setiap perbaikan kita, perbuatan baik kita itu, walaupun dipuji orang, tak dipuji orang. Walaupun tahu orang, tak tahu orang. Yang malaikat tahu. Allah tahu. Dicatat. Begitu juga perbuatan jahat. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, yang namanya kejahatan tidak terlepas dari catatan malaikat, dan itu akan membahayakan kita nanti di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ramadan. Kau sampai lain. Ramadan itu adalah sama dengan untuk menservis mobil tadi. Islam iman sudah. Awak yo tua atau second nyobo. Tanya tu awak takut kau bukit tinggi biko kau rusaknya. Asa balun ke bukit tinggi itu sampai ke tujuan, masukkan dulu ke tempat servisnya yang dapat dipercaya. Sehingga dipareso seketik-ketik. Kalau ada remnya rasanya kablong dipelokkan. Ada rasanya businya kurang pas diperbaiki. Sehingga lancar datang ke bukit tinggi sampai ke bukit tinggi. Apa artinya? Ramadan ini akan menghantarkan kita kepada namanya tujuan kita, yakninya takwa. Apa ada buahnya? Buah. Ibaratkan awak memiliki tanaman, wak bali mangga aku batang wak. Islam tu batangnya. Aku nak perlu jago nan saparu Ramadan kata lain supaya sampai wak pada tinggi, supaya jadi orang yang bertakwa. Pertama, selama bulan Ramadan di siang hari kita betul-betul berpuasa. Ustaz, kalau itu Ustaz sampaikanlah dari dulu kami puasa Ustaz. Aku berbeda bu. Puasanya orang dewasa dengan puasa anak-anak berbeda. Kalau puasa anak-anak, lah sahurnya malam, paginya baca kak baru. Nah, awak puasanya baca kak. Nah, inyo yang tahu anak konyo, nan puasa ko adalah ndak makan, ndak minum, lah tu mah. Lah puasa nama itu. Aku puasa anak-anak nama. Puasa orang dewasa tidak seperti itu. Puasa orang dewasa itu menjaga yang membatalkan pahala puasa, termasuklah lidahnya dipuasakan. Awalnya kan sakete Bapak dan Ibu. Ambut batamu tadi jo siap pula si fulanah di pasar, si fulanah namanya. Elok bananya. Awalnya kan elok dah. Elok bananya. Kata kawan saya, kok elok bana tapi pakai tapi je. Bah tapinya ya tapi kok. Oh yo lo dah. Anaknya yo lain dempa lo. Alah dah. Allah mulu dari kata-kata elok. Allah panjang banyak. Dicari hari yo lah jam 5. Dari jam 3 dari sampai jam 5 anan bicarakan orang lah surang pun tidak hadir Pak. Iko rusak pahala puasa. Kalau rusak pahala puasa artinya tidak berbuah nanti dia. Maka orang dewasa berbeda puasanya dengan anak-anak. Maka kita jaga lidah kita, perangai kita jaga selama bulan Ramadan sehingga kita tahan dari hal-hal yang tidak bagus. Termasuk awal nanti kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal hajz. Banyak dari umat Islam pun nanti nyoba puasa lagi, hanya menang lapar dan hausnya. Itu saya nak dapatnya. Bahawa model itu karena tidak menjaga dan merusakkan pahala puasa.
Maka selama Ramadan Bapak dan Ibu, ayat 7 separuh lain, mari kita sama-sama berpuasa jangan hanya menahan lapar dan haus. Tahan dari hal-hal yang tidak bagus. Itu pertama yang kita lakukan supaya batang mangga aku berbuah, supaya otoko sampai ke Bukit Tinggi. Nah, kedua, selama bulan Ramadan jangan sampai adonan alfa salamu salat tarbiyah. Dah adon alfa dah. Jangan sampai besok Allah tinggal kamu buat kue itulah tinggal. So imam lain cuma mau 2 orang di kue ke di kue. Kalau memang akan berbuah juga mangga ini akan mengantarkan mobil ini ke Bukit Tinggi. Selama Ramadan salat tarawih jangan tinggal. Pak Ustaz, kalau awak berhalangan, biarlah berhalangan. Kalau tidak sempat ke rumah saji, nanti di rumah tetap salat tarawih. Salat tarawih itu kan tak harus berimam, tapi dianjurkan berimam. Contoh hujan labeh, tidak sempat ke masjid ke musala, nan sembahyang tarawih tidak alfa, tetap lakukan di rumah. Itu yang kedua. Dan ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran selama bulan Ramadan. Ini bagian daripada menservis mobil tadi supaya sampai ke Bukit Tinggi. Baca Al-Quran. Nanlah separuh Ramadan dan sampai kini alun juga pernah baca Quran lo iku orang nalah sabana rugi. Masa lali mau balik hari malam Ramadan? Dah ada pernah baca Quran sekali Allah. Dah pernah pas servis atau kalau dah kau khawatir mana kisi lain yang tulis. Nah, maka baca Quran. Ustaz, amboyo lagi pandai baca Quran tapi patah-patah tidak. Baca barang bisa. Ustaz, amboyo tak bisa, cuma malu mengijian. Biarlah, anak bisa. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu semuanya banyaknya. Baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ia tak tapi benar Ustaz. Lain semua yang tidak tapi benar. Anak deh, Qul huwallahu ahad, ulang-ulang Qul huwallahu ahad. Sampai akhir Ramadan. Akhir-akhir banyaknya baca Qul huwallahu ahad sampai akhir Ramadan tu. Itulah baca Quran. Anda aja bisa loh. Inna a'tainakal kautsar. Sampai pendek sampai terakhir. Itu yang kedua. Dan ketiga, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah keluar dari mulut. Zikir, tahlil, salawat. Itu kita baca. Sehingga ada beberapa masjid yang memang itu merutinkan itu. Sebenarnya mengajarkan kepada jamaah supaya kadang-kadang kalau latih di rumah tidak lakukan itu lagi. Sehingga dipandu oleh imam selama bulan Ramadan. Apa dipandu? Tahlil dipandu selama bulan Ramadan. Karena ini riyadhah pelatihan. Salawat dipandu selama bulan Ramadan. Dan dipandu zikir-zikir yang lain selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan sampai di rumah tidak sempat membaca itu. Maka Bapak Ibu, kalau dawak rasanya tidak sempat di masjid, minimal di rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Salawat baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun nak pakai sayyidina al-Usan, tak ada yang penting lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah keduanya itu nama yang dipakai. Tergantunglah bagi kita keilmuan kita. Apalagi zikir-zikir yang lain, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Nan jalai nan keluar di mulut aku selama bulan Ramadan adalah perbuatan kata-kata nan elok senyum. Nan dak elok nak keluar selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan bisa tetap seperti itu ya. Terakhir, awak jago hubungan baik antara awak sama awak. Jangan sampai awak sama awak lah hampir berakhir lo Ramadan. Nanatiku yang tak pakai lo menjual sampai kini. Sampai lo besok Idul Fitri, anan kabasalam ko indak jual. Sampai besok mati nyo ndak katibu dengan sampainya. Anjang model tu benar orang Islam. Orang Islam tak boleh model tu benar. Awak kok kanduannya tak baca jujur benar, kan jujur. Tagangnya tak balantian-lantian benar. Awak kok kan dah ada nampak tu selamanya. Kadang salah, kadang hilaf. Akatikolah tarasuk kesadaran itu asamo-samo sewa bailuan balik. Ya bu? Ya pak? Itu salah kaji awak dalam banyak-banyak. Kesimpulannya, tujuan awak adalah takwa.
Ibaratkan oto, barangkali dari situ otonya adalah Islam, perbaiki rukun Islam. Lalu servis, ingat keimanan kita, perbaiki keimanan keyakinan kita. Mudah-mudahan dihantarkan kepada takwa itu sehingga sampai apa yang dikatakan la'allakum tattaqun. Sehingga ayat bu awalnya kan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, baru akhirnya nanti la'allakum tattaqun. Untuk penutup saya sampaikan untuk memeriksa diri apakah ada tanda-tanda takwa ada atau enggak. Untuk penutup mata kok kan untuk mengintrospeksi diri kok. Apakah layado lah tanda-tanda takwa. Layado kok tanda-tanda ka sampai ke bukit tinggi. Ambo baca saja tandanya bu. Kok lahir rendah hati ya Pak Ibu? Ta itu kalau orang para ulama mengambilnya ahli hikmah, diambillah kata-kata ta itu tawadhu, rendah hati. Kok lahir rendah hati ya wa, ndak tinggi hati wa, ndak congkak wa, Allah ado tanda-tanda ka sampai ke bukit tinggi. Allah ado tanda-tanda ka buah mangga itu mah. Tapi kok ado jo kesombongan dalam hati, congkak jo baru awak sia nan santiang, awak nan baga, awak nan kayu, itu ndak. Itu tanda pertama. Kedua tandanya qanaah. Rasa cukup dengan yang ada. Kalau memang baju nan dapat bali sabulan ko, baju rayu ci yang ayo biar. Jadi pasul banyak harus hampir juga. Takwa, wara itu adalah jangankan yang haram, yang subhat saja tak mau dia makan. Artinya, kok lah ada di diri awak kau tak mau makan dan tak punya makna, itulah ada tanda-tanda takwa. Jangan makanan haram, naragu saya baru barakwa anda mau ambil dah. Itulah ada tanda takwa. Terakhir, yakin. Kau ada keyakinan awak setiap perbuatan awak tak akan lepas dari pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah yakin bahwa itu berarti tanda takwa sudah ada dalam diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan dan bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Firman dalam penggalan ayatnya, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.